Nah, tinggal dimasukkan plus. Nah, ini lebih simpel. Nah, masih cantik kan? Ya, cakep. Selamat datang para pengguna elemen air dan penghobi ikan goldfish. Di channel ini saya akan membagikan tips dan trik, eksperimen, dan review produk dunia air. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, dan kalau bermanfaat silahkan di-share. Oke, lanjut gas! Sahabat Globis, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua sehat selalu. Ya, udah lama gak update ya. Sekarang sudah tahun 2025. Semoga rezeki kita selalu dilancarkan ya, biar hobi kita selalu tersalurkan begitu. Baik sahabat, karena belakangan ini saya lagi sibuk packing. Karena sahabat semua jajan terus ya, jadi saya jadi sibuk packing, gak update ya. Jadi begini sahabat ya. Saya mau info hari ini, mau info tentang bagaimana caranya sistem pompa tersembunyi ini. Yang masih penasaran partnya apa, sambungannya apa, dan saya gak akan info cara kerjanya ya, karena udah sering saya review juga ya, baik di TikTok ataupun di YouTube selama ini ya. Dan memang yang sistem pompa tersembunyi ini sampai sekarang masih yang paling banyak view-nya ya, karena mungkin penasaran gitu ya, pengen membuat sistem seperti ini karena akuarium kita lebih terlihat clear gitu ya, lebih terlihat rapi, terlihat lebih luas gitu ya. Oh ya, akuarium saya lagi berlumut nih sahabat ya, jadi agak hijau nih airnya. Baik sahabat, jadi saya mau info sambungannya gitu ya, apa aja yang diperlukan dan bagaimana cara memasukkannya ke dalam pompa itu yang lebih rapi gitu ya, versi saya sekarang. Baik sahabat, saya mau kasih tutornya sebentar ya. Oke, dilanjut. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, untuk membuat sistem pompa tersembunyi itu kita perlu palpe ya, atau penahan air. Ini penahan air yang saya miliki, ini sudah saya modifikasi. Warnanya sudah putih bersih ya, seperti susu ya. Ada juga yang versi hitamnya, lebih sangar ya. Ini versi baja hitam. Ya, ini adalah palpenya yang part penting dari sistem pompa tersembunyi ya. Fungsinya untuk menahan air sahabat ya. Jadi apabila mati listrik atau pompanya dimatikan, air tetap berada di top filter gitu ya sahabat, dan airnya tidak turun, baik mati listrik ataupun lagi dimatikan gitu ya, jadi airnya tetap naik. Selanjutnya ya, saya akan mencontohkan versi 3/4 in dulu ya. Ini versi 3/4 in saya sebut. Ini saya pakai pipa hitam ukuran 25 mili, dan bagaimana cara menyambungkan ke valvenya ini ya, nggak bisa seperti ini ya. Terus ya, kita perlu sambungan drat yang dari 25 ke 3/4 in ya, dan ini juga saya pilok ya biar hitam, jadi klop ke sini ya. Baik, kita pasangkan dulu drat 3/4 ke 25 mili ya. Nah, karena pakai ini sengaja saya hitamkan biar klop sama pipa hitamnya sahabat ya, jadi lebih jos gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan plus. Nah, ini lebih simpel. Nah, masih cantik kan ya, cakep, tidak terlalu gembung gitu ya, beda dengan pakai watermoor itu yang buat toron kurang bagus. Nih udah kayak gini. Nah, udah ya, ini versi 3/4. Selanjutnya ya, permasalahannya adalah ada di sini sahabat ya. Bagaimana kita masukkan dratnya? Ini perlu soft drat yang buat ke top filter ya. Saya rekomendasikan yang versi low budget ya. Karena memang ada yang langsung 25 mili gitu ya, tapi harganya jadi gak worth it gitu ya, gak terjangkau gitu ya. Saya sebutkan ini versi low budget. Ini dari 3/4 ke 25 mili, masuk ke soft drat dalam ya, sama 3/4 ke 25 mili. Ini kita masukkan ke sini karena kita membutuhkan lubang 25 mili ya, kita memerlukan lubangnya 25 mili ya. Kalau pakai lubang soft drat Ruchika biasa, nanti ke pompanya agak longgar gitu ya. Nah, saya pasangkan dulu ya sahabat. Nah, pasangkan saja, dan saya contohkan untuk pompa powerhead ya. Jadi ini rekomendasi untuk sistem pompa tersembunyi ini pakai pompa powerhead, jadi nggak banyak yang dimodifikasi.
Beda dengan pompa yang duduk ya. Yang saya duduk itu pakai corong saringan dulu gitu ya, agak kurang cakep gitu. Oke, ini langsung masuk sahabat ya. Dan ini pas ya, tinggal diselotip sedikit aja. Nanti masukin ke sini ya. Nah, ini yang diperlukan seperti itu. Kalau pakai pipa Ruchika longgar ya, terlalu longgar dan mungkin terlalu tinggi juga gitu ya. Dan ini yang shock drat ini ada juga ready di toko ya. Cuma ini begini sahabat ya, ada dua opsi ya. Saya punya shock drat khusus yang saya sebut ini shock drat modifikasi ya. Sebentar saya lepas dulu. Ini namanya shock drat modifikasi. Ini juga sama ya, masuk ke pipa 25 mm. Nah, udah ada sealnya. Terus ini yang jadi unik itu ini ada penampangnya sahabat ya. Jadi ini lebih pas gitu ya ke pompa power headnya gitu ya. Nah gitu ya, tinggal ditekan aja. Ini pas ke pompa power headnya. Jadi nanti posisi di top filternya itu sahabat seperti ini ya. Nah, dan untuk ketebalan kaca top filternya disarankan maksimal 5 mili ya, maksimal 5 mili karena ini bukan shock drat biasa gitu ya. Jadi rekomendasi untuk top filter 5 mili kacanya. Ini shock drat ini masih masuk. Ya pastilah 5 mili ya, karena buat apa tebal-tebal top filter kacanya sampai 10 mili gitu, 8 mili malah nambah beban berat. Nah, ini yang saya maksud shock drat modifikasinya ya. Maksimal ketebalan kacanya 5 mili dan ini masih masuk. Ini udah ada sealnya gitu ya. Selanjutnya ya, ini permasalahannya sampai situ. Nah, jadi tinggal nanti sama sahabat instalasikan di top filter, baik itu top filter kaca ya, rekomendasi bagus top filter kaca ya, atau top filter PVC juga talang bisa ya, teman-teman juga dietelin bisa mengaplikasikannya. Dan ya pakai pompa power head seperti ini. Nah, ya, jadi pakai pompa power head seperti ini. Untuk drat ini ketinggiannya ya. Soalnya kita memerlukan untuk mensukseskan sistem pompa tersembunyi itu kita perlu drat yang lebih rendah ya, agar si pompanya itu lebih terendam gitu ya. Nah, kita hitung ketinggiannya ya, kita bandingkan ketinggiannya ya. Nah, ketinggiannya lebih tinggi yang ini ya daripada yang ini. Ini lebih pendek gitu ya. Ini opsi ya, bisa pakai ini atau pakai ini ya. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya ini saya buat di toko ya, satu part ya. Apabila sahabat mau order, ini bisa pipanya saja atau part-partnya juga bisa ada yang saya buat langsung ya, satu part biar sahabat tidak bingung gitu ya. Malum yang pemula itu bingung apa aja ini sambungannya. Nah, jadi nanti saya buatkan satu part ya. Oke, ini adalah versi yang 3/4 in ya. Selanjutnya yang saya gunakan dalam sistem pompa tersembunyi yang ada di akuarium saya sahabat ya. Ini kalau saya ini pipanya 20 mili ya, pipa hitamnya 20 mili. Lalu valvunya 3/4. Nah itu apa ini? Yang jadi penasaran itu bagaimana menyambungkannya gitu ya. Soalnya kan kalau 20 mili ke 3/4 jadi longgar gitu ya. Nah, selanjutnya kita info ya tutornya. Sebetulnya itu mudah saja ya, nggak pakai drat lagi saya ya. Itu saya gunakan shock lurus hitam ya. Ya, seperti ini shock lurus hitam di toko saya juga ready. Dan nanti kita masukkan aja ke valvenya ya, shock lurusnya. Nanti kita selotip dulu di sini. Selotip dulu ya, pakai selotip putih atau selotip hitam. Lebih bagus pakai selotip hitam yang nggak tebal. Nah, nanti posisinya seperti ini. Nah, yang punya saya itu seperti ini aja gitu ya. Lalu dalamnya diselotip gitu ya. Biar tujuannya biar masuk ke pipa 20 mili gitu ya. Nah, jadi ini lebih rapi gitu, nggak terlalu tebal gitu. Kalau kita pakai drat lagi agak kurang cakep ya, jadi lebih tebal di sininya ya. Nah, jadi seperti ini yang saya instalkan di akuarium saya seperti ini. Jadi hanya pakai shock lurus aja ya, shock lurus hitam masuk ke pipa hitam 20 mili.
Nah, pertanyaannya di sini bagaimana nih shock dratnya? Shock dratnya tetap kita pakai shock drat lurus ya, yang ukuran 25 mili, karena kita tujuannya tetap targetnya agar si pompa powerhead itu masuk ke sini ya. Mau yang pakai sistem modifikasi atau yang yang ini juga sama ya. Jadi kita contohkan aja ya. Ini kan longgar ya, nggak masuk, ini harus pakai apa? Nah, caranya adalah dengan menggunakan reducer ya. Reducer dari 25 mm ke 20 mm ya. Ini versi premiumnya, agak tebal dan mengkilap. Dan kasih pipa hitam sedikit ya. 25 mm pipa hitam, perlu pipa hitam sedikit 25 mili. Lalu kita masukkan dulu ke sini. Ini rekomendasi seperti itu ya. Sebab kalau kita pakai drat langsung 20 mili, di sini 20 mili ya, nanti ke pompa powerheadnya nggak masuk sahabat ya. Jadi nggak masuk gitu ya, terlalu kecil. Jadi kita tetap memerlukan lubang 25 mm seperti itu, atau yang pompa drat, atau maksudnya drat modifikasi ini. Nah, barulah dia masuk ke pipa hitam 20 mili. Nah, harusnya seperti ini sahabat ya. Harusnya seperti ini. Nah, seperti ini sahabat. Dan kalau yang saya pakai itu dratnya langsung 20 mili ya. Itu pakai merek sebelah. Harganya lumayan ya. Dan ini versi low budget lah saya sebutkan ya. Yang terpenting ini bisa masuk ke ke top filter ya. Nah, jadi tampilnya seperti ini. Jadi pakai reducer, ini shock drat ya. Reducer 20 mm ke 25 mili, pipa hitam 20 mili masuk, baru nanti ada shock lurus di sini dan lampunya. Nah, udah. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal sahabat pasang pompanya. Nah, sahabat pasang pompanya. Jangan lupa ketika dipasang ya, isi air dulu ya. Di sini isi air dulu. Pastikan pipa yang ada di akuariumnya, yang ada di sini terisi air semuanya. Dan pompa yang kita pasangkan terendam sepenuhnya ya. Nah, ada sebetulnya pompa yang nggak usah terendam juga ada ya. Itu namanya pompa itu ya, lupa saya. Amfibi ya. Jadi bisa di dalam air, bisa di luar gitu ada. Tapi biasanya ukurannya lebih besar ya, nggak akan masuk ke top filter. Rata-rata yang masuk ke top filter tuh ya pompa powerhead seperti ini atau pompa duduk gitu ya. Nah, udah. Jadi nanti kita tinggal isi air di top filternya dan pastikan pompanya terendam, lanjut di-on-kan pompanya. Nah, hanya seperti itu saja sistemnya sahabat ya, lebih simpel dan mudah. Oke, jadi seperti itu. Dan ini saya bikin langsung aja ya. Ya soalnya banyak yang chat juga apa aja sambungannya bingung ya. Di toko saya readykan langsung sambungannya, mau ke versi 3/4 atau ke setengah in ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sistem pompa tersembunyi itu hanya seperti itu saja. Dan saya nggak info cara kerjanya ya. Cara kerjanya kata saya juga hanya disimpan di top filter pompanya. Nanti kasih air dulu, pastikan pipanya terisi air dan pompanya terendam. Sahabat-sahabat yang tidak punya top filter seperti saya, yang top filternya biasa aja gitu ya. Soalnya kemarin kan ada yang order juga top filter biasa aja masuk gitu ya. Jadi kalau saya ini top filter yang seperti ini yang saya punya custom ini, tingginya itu sampai ke atas ini, sampai ini ya. Kalau bikin sistem ini kurang lebih 25 cm ke atas itu sahabat ya, 25 cm. Nah, jadi kalau kelihatan, kalau lihat dari pompa, nah ini hanya memerlukan ketinggian 140 ya, 140-130. Tapi ini masih terlalu tinggi gitu, drat itunya terlalu tinggi menurut saya. Soalnya yang itu beda ya. Nah, untuk top filter PVC juga bisa dipakai, atau untuk talang kaca juga lebih bagus ya. Dan cara kerjanya hanya seperti itu. Saya nggak bisa contohinnya karena saya tidak punya talang PVC-nya ya. Next mungkin saya akan membuat project talang PVC yang bisa menggunakan sistem pompa tersembunyi. Aduh, ajib. Oke, kalau begitu sahabat, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oke, thank you, dadah.